Pernah nggak sih kamu ngerasa sekarang tuh kerjaan yang tadinya dibutuhin tenaga 5 sampai 10 orang bisa selesai dengan satu komputer aja? Atau kamu lihat temenmu sendiri di-cut dari pekerjaannya, katanya sih efisiensi biaya. Nyatanya sekarang perusahaan itu menggunakan komputer. Dan sekarang AI makin gila, men. Dari kantor, pabrik sampai depan layar kamu, semuanya ada AI-nya. Pelan-pelan kayaknya kita mulai digantikan deh. Bahkan segi kreatif yang katanya kemungkinan paling akhir diganti, nyatanya malah lebih duluan, men. Buktinya. Banyak nggak sih dari kamu yang nonton videoku ini, komen di bawah, gunain bikin skrip atau ide konten pakai AI. Atau jualan tapi minta AI buat bikin skripnya. AI, bantu aku dong bikin hook untuk produkku ini. Ada nggak kayak gitu? Dan kalau kamu mau nonton videoku sampai habis, aku bakalan bongkar itu semua. Pekerjaan apa aja yang bakalan lenyap 10 tahun lagi dan dunia kerja bakalan kayak gimana? Mungkin bisa lebih cepet dari 10 tahun karena perkembangan teknologi sekarang makin gila. Apa yang tadinya kita lihat di fiksi, Nvidia. Aku lihat belum lama ini dia nyiptain satu robot itu dari film, aduh aku lupa, Wall-E judul filmnya, sama Nvidia dijadikan kenyataan dan sudah di launching. Dia pakai dua komputer super geniusnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak percaya kamu cek aja beritanya di channel lain, nanti cek aja beritanya. Nvidia launching robot Wall-E. Tapi aku nggak mau bahas itu, aku pengen ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk bertahan dan mungkin bisa berkembang dari dunia yang makin makin gak jelas inilah, makin semuanya. Jadi tarik napas dulu dan kita mulai cerita ini dari satu tempat yang paling gak asing. Apa itu? Pabrik roti. Kamu pernah nggak sih datang ke suatu minimarket yang kasirnya tuh udah nggak ada? Kamu tuh datang, ambil barangnya, scan, terus dapat barangnya keluar. Mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak ya, bahkan mungkin belum ada. Tapi di luar negeri itu udah ada, men. Udah ada kenyataan kayak gitu. Dan ternyata di Jakarta dan Surabaya di beberapa titik supermarket itu tuh udah mulai diterapin, diuji cobalah sistem kayak gini tuh. Jadi pembeli datang, scan, bayar, dan ambil barangnya. Terus tanpa ada kasir, tanpa ada selamat datang di IDD Maret, selamat datang di IDD Maret, kayak gitu-gitu. Udah nggak ada kayak gitu lagi. Coba bayangin, berapa tahun lagi kasir akan tergantikan. Dulu di kantor-kantor itu tuh perlu banyak orang di staf administrasi. Sekarang sekarang cuman butuh satu orang plus AI untuk optimasi semua kerjaan. Jadi hanya perlu satu, apa ya bahasanya ya, satu orang yang mengendalikan atau menggunakan AI agar pekerjaan dari 5 orang selesai dengan biaya yang lebih ringkas, terus efisiensi lebih bagus dari sebelumnya. Layanan perpajakan dan perizinan itu tuh udah kebanyakan pakai chatbot atau e-form. Dan yang paling kerasa menurutku ya, yang gila-gilaan itu adalah di dunia kreatif, men. Kayak semisal penulis itu udah diganti AI writer, terus edit video sekarang udah dibantu banget sama AI otomatisasi atau template-template yang kita tinggal tempel-tempel aja. Bahkan dulu yang sesuatu kuanggap sangat mustahil bisa dikerjakan semua orang ya, sekarang bisa dikerjakan oleh siapapun. Apa itu? Pembuat logo dan desainer. Karena itu menurutku ya perlu imajinasi yang tinggi dan tingkat kreativitas yang hanya orang-orang seni lah. Tapi sekarang AI bisa gantiin itu. Dengan AI generate kamu bisa ngebuat teks tulisan jadi sesuatu yang wah, men. Misal kamu pengen tema cyberpunk, ya udah tinggal masukin aja. Aku ingin kucing dengan sedang memegang atau sedang mengendarai
motor dengan tema cyberpunk. Itu akan dibuat di generate, tinggal shoot dan jadi. Nggak perlu gambar, nggak perlu susah-susah, nggak perlu lama-lama. Di Jogja ya, di Jogja di beberapa tempat itu UMKM udah pakai AI generator untuk ngebantu jualan mereka. Bukan cuma di Jogja, bahkan di negara di desa-desa lain lah, di kota-kota lain lah udah pakai itu. Pabrik-pabrik gimana? Jangan ditanya, men. Dulu di kawasan industrinya Bekasi, di sana tuh perlu 50 staf teknisi lah. Sekarang udah tinggal 15 staf aja. 15 staf ini untuk apa? Cuman untuk pengoperasian robot dan pengawasan. Dari 50 kepotong berapa tuh? Tinggal 15 orang, men. Jadi kalau kamu ngerasa aman karena kerjaan kamu bukan di bidang teknologi, coba deh, coba renungin sebentar, apa iya? AI itu nggak milih-milih, men. Selama kerjaanmu bisa diprogram, bisa diotomatisasi, hati-hati aja. Karena emang banyak banget sekarang contoh nyatanya kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu ya. Kamu pengen cuma duduk diem dan nonton gitu aja? Atau kamu pengen jadi pemain yang bisa sambil cari sumber cuan, men? Cuan. Kalau pengen kamu dapet cuan dari situ, kamu tonton aja video-videoku sebelumnya dan kamu tonton ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan. Karena teknologi semakin cepat perubahannya. Kalau kamu ketinggalan informasi lebih dari 2 bulan, 1 bulan, bisa aja apa yang kamu tonton trennya udah lewat, men. Kamu tahu kan algoritma begitu cepat, begitupun teknologi. 10 tahun ke depan kamu masuk restoran udah nggak ada yang nyapa, waitersnya udah nggak nyapa lagi, yang ada cuman kamu dateng, duduk, pesen makanan, nanti dianterin sama robot. Terus dia juga bisa bersih-bersih, nyatet nyatet keinginanmu tanpa salah, nggak lupa. Coba bayangin dulu. Gimana, udah kamu bayangin? Oke, sekarang aku kasih contohnya ya. Di Jepang dan di Korea udah mulai nerapin kayak gitu, men. Udah nggak banyak atau nggak ada orang lagi yang jadi pelayan. Udah nggunain robot restoran-restoran itu. Dan ternyata kalau kamu pernah ke Bali, ada beberapa tempat yang udah mulai gunain robot untuk ngebantu restoran itu. Kalau kamu pernah ke Bali dan pernah nemuin itu, coba komen di bawah. Oke, kita coba tempat lain deh. Di mall, kasir akan jadi lebih langka ke depannya. Self checkout itu udah makin umum, men. Bahkan Indomaret di beberapa titik udah nerapin kayak gini. Terus lanjut lagi deh, di rumah deh. Asisten virtualmu mungkin bisa lebih ngerti kamu ketimbang pasangan kamu. Kalau kita ngomong sama pasangan, kita nggak bisa seterbuka itu karena kalau kita salah ngomong, ngebentur ego mereka, mereka marah, akhirnya apa? Ribut lagi, ngalah lagi dan lain sebagainya. Cuman dengan AI sebagai asisten virtualmu mungkin dia bisa bersih-bersih, bisa nyapu, bisa masak, bisa apapun lah. Dan itu bisa lebih ngerti kamu daripada pasangan kamu. Mungkin. Lalu di kantor gimana? Tadi udah aku kasih tahu ya administrasi. Sekarang di kantor nih, AI bisa bantu kamu dalam berbagai hal. Contohnya gini nih, bikin laporan, bikin desain, bikin skrip untuk iklan, semua bisa pakai AI sekarang, men. Freelancer yang tadinya dapat kerjaan sekarang harus bersaing dengan orang yang bisa ngetik, yang punya imajinasi, yang bisa gunain Midjourney atau ChatGPT atau Leonardo atau lain sebagainya lah. Bahkan ya, aku sering banget nemuin UMKM di Indonesia kebanyakan tuh udah pakai chatbot, men. Udah pakai chatbot untuk membalas pesan WA secara otomatis. Jadi kayak misal pakai ManyChat, itu salah satu chatbot yang sering banget dipakai banyak orang. Dunia tuh udah mulai ke arah skill hybrid, bukan cuma jago dalam teknis, tapi harus pinter juga dalam komunikasi, kreatif, dan yang paling penting, adaptasi. Contoh nyata di Indonesia nih, setelah ku cari-cari ternyata ada, men. Petani di Sleman itu udah pakai AI untuk cek waktu tanam dan cek cuaca. Ada juga petani di Jawa Barat, aduh aku lupa daerahnya. Tapi udah aku sebutin ya di videoku sebelumnya. Kamu cek aja di 2 videoku sebelum ini, kamu cek aja di situ biar kamu juga makin tahu nih, makin sadar nih kenyataan sekarang tuh kayak gimana. Ini bukan tentang kamu pinter apa enggak, tapi tentang kamu mau belajar atau enggak.
Karena sekarang udah dimulai sih, tapi kemungkinan 5 sampai 10 tahun lagi, ijazah bukan sesuatu yang jadi nilai paling laku lah untuk manusia. Tapi skill, kemampuan dan adaptasi dan apa ya? Kemauan untuk terus berkembang dan belajar karena teknologi terus berkembang. Itu yang akan lebih dicari, men. Daripada kamu ijazah S1, S2 tapi nyatanya skill dan kemampuan gak ada. Buktinya banyak sekali startup sekarang udah nggak penting lagi soal ijazah. Yang penting apa? Misal startup lagi nyari videographer. Selama orang itu bisa ngelakuin videographer, nguasain misal Premiere Pro, CapCut, terus Filmora, DaVinci dan lain-lainnya, dia nggak perlu punya ijazah S1 bidang seni, nggak perlu. Yang penting dia bisa ngelakuin itu. Tapi ya ironis juga sih, banyak orang tuh masih mikir gini nih. AI atau teknologi itu tuh masih buat orang kota, masih buat perusahaan-perusahaan gede, masih buat orang kaya-kaya. Padahal nyatanya banyak kok AI yang gratisan yang bisa kita manfaatkan dulu tanpa harus kita berlangganan mahal-mahal dulu, men. Misal ya, aku sering banget kok pakai ChatGPT dan aku pakai yang versi gratis. Oke, gratis. Kenapa? Karena aku manfaatin, karena aku memang belum punya duit, aku manfaatin gimana caranya, dari sisi gratis, aku bisa dapet value atau dapet cuan lah setidaknya dari situ. Untuk apa? Untuk upgrade nantinya. Jadi, kalau kamu masih berpikir AI, teknologi, itu tuh cuman buat orang yang punya duit, pikir lagi deh. Di desa, petani yang biasanya ngandelin skill dari turun-temurun ya, diajarin bapaknya diajarin mbahnya, itu sekarang bisa pakai AI buat bantu mereka tentang kapan waktu tanam yang tepat, terus info cuaca, terus mungkin pupuk dan lain sebagainya lah. Contohnya, ada SIAP, Sistem Informasi Agroklimat dan peringatan dini yang ngebantu petani di Jawa Barat untuk ngambil keputusan lebih cepat, men. Dari tadi aku ngebahas sektor pertanian, perkebunan, cuman nggak ada yang air ya. Oke, nelayan di Ambon udah pakai AI untuk menentukan titik ikan yang rame di mana. Jadi mereka udah nggak perlu tuh buang-buang solar buat keliling cari spot atau titik ikan. Mereka bisa gunain AI buat mantau dan memprediksi, men, titik ikan yang rame ada di mana. UMKM, warung kopi di Pontianak, toko sepatu di Purwokerto, bahkan keripik di Garut. Mereka semua pakai AI buat ngebantu penjualan mereka. Mulai dari jadwal, mulai dari iklan, mulai dari scripting, mulai dari promosi. Semua dibantu sama AI. Bahkan ada contoh keren nih. Ada ibu-ibu di Jombang, dia ngebantu ibu-ibu yang lain untuk cara jualan di TikTok Shop. Apakah ada duitnya? Kamu coba aja, sekarang banyak banget di Instagram, di TikTok jualan kelas. Mereka kasih edukasi sedikit, tapi habis itu nanti masuk ke kelas saya. Aku dapat nggak cuma satu sih, banyak aku ikut kelas-kelas kayak gitu dan banyak dari mereka yang aku coba eksperimen kan. Satu sama yang lainnya tuh hampir mirip nih. Ternyata pembahasan isinya sama. Tapi itu bisa jadi peluang, men. Itu bisa jadi peluang usaha. Dengan kamu memanfaatkan AI, itu jadi peluang usaha untuk apa? Untuk cuan. Cuan untuk siapa? Tapi ini bisa terjadi kalau kamu mau buka mata dan mau belajar. Jangan cuma nunggu siap karena dunia nggak akan nunggu kamu. Buktinya apa? Nih, aku kasih contoh nyata di depan kamu ya. Kalau kamu perhatiin, banyak suara-suara yang menggangguku di sini. Tapi apa? Bodoh amat. Yang penting aku buat ini, suaraku ini jelas dan pesanku bisa nyampe ke kamu. Ada suara soang, ada suara burung tengkek, ada suara motor. Kalau aku nunggu semua itu berhenti, aku nggak akan jadi bikin video ini dan kamu mungkin nggak akan tahu videoku ini. Dan efeknya apa? Kamu nggak sadar, kamu masih scroll-scroll TikTok, masih lihat cewek-cewek only, masih lihat yang joget-joget pamer-pamer gini atau gini, ais. Dan ini keberuntungan buat kamu yang kamu nonton sampai di detik ini. Kenapa aku bilang ini keberuntungan buat kamu? Karena kamu bisa tenang. Karena ini bukan akhir dunia, men. Ini baru awal, ini baru fase permulaan. Kamu bisa ngebentuk duniamu sendiri. Anggaplah gini deh, anggaplah
blockchain. Blockchain itu tuh masing-masing punya dunianya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi nggak tergabung ke satu server utama, nggak, mereka punya masing-masing dunia. Jadi ibaratnya kamu adalah duniamu sendiri. Nah, apa yang perlu dilakuin? Nah, ini beruntungnya kamu yang masih stay sampai saat ini untuk nonton videoku. Yang pertama, cari skill yang bisa kamu upgrade. Misal nih, kamu mau dagang atau kamu udah dagang nih, coba kamu belajar skill tentang copywriting lewat AI. Kamu bisa kalau nggak bisa copywriting, kamu bisa manfaatin AI untuk ngebuat copywritingmu. Jadi tenang aja, tergantung kamu mau belajar apa enggak. Langkah kedua, kamu mau kerja, mau belajar, mau submit kerjaan, semua sekarang pakai portofolio. Caranya gimana? Kamu bangun jejak digitalmu. Post konten-konten yang bermanfaat, dokumentasiin proses belajar kamu. Ya, semuanya lah didokumentasiin. Jadi orang-orang tuh, kamu tahu nggak, konten daily in my life, hari pertama bikin konten ini akan rame nantinya. Karena mereka konsisten. Karena mereka bikin portofolio mereka sendiri. Terus langkah ketiga, aku pernah dapet omongan kayak gini nih. Kalau kamu belajar tanpa guru, berarti gurumu setan. Makanya kamu carilah komunitas, men. Kamu tuh nggak perlu untuk nguasain banyak hal, tapi kalau kamu cari komunitas yang tepat, kamu bisa belajar lebih cepat, lebih efisien, dan bisa dapat info paling dulu, dapat info A1 duluan lah. Karena sekarang menurutku ya, informasi is number one. Banyak berita hoax di luar sana. Makanya informasi is number one. Dan mumpung masih gratis, jangan sampai nunggu informasi itu berbayar, men. Contohnya ya kayak komunitas-komunitas builder kripto, Web3, AI dan lain sebagainya lah. Kamu bisa ikutin semua itu untuk ngembangin skillmu sendiri. Itu soang berisik banget lah. Kenapa? Bodoh amat lah ya. Kita lanjut aja ya. Oke? Langkah keempat, mulai dari apa yang kamu punya sekarang. Jangan nunggu handphonemu bagus, jangan nunggu laptopmu bagus untuk mulai. Mulai aja dulu. Karena video pertama itu tuh bukan versi terbaikmu. Buat aja apa-apa, upload dah. Aku selalu dengar entah di Raditya Dika, entah di Agus Leo Halim, buat 100 konten pertamamu dulu. Tapi setiap konten kamu harus evaluasi dan perbaiki di konten berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe kontenku ini biar kamu nggak ketinggalan konten-kontenku selanjutnya. Informasi akan lebih banyak lagi. Jadi aktifin lonceng kuningnya biar kamu selalu dapat info atau update paling cepat. Dan kalau kamu suka videoku ini, aku cuma minta satu hal, nggak banyak. Kamu like aja, atau kalau belum subscribe, subscribe dulu. Dan mari kita diskusi di kolom komentar apapun itu tentang keadaan kamu, apa yang bisa dilakuin ke depannya, teknologi apa, gimana cara manfaatin AI, teknologi lain sebagainya. Kamu komen aja di bawah. Dan bye-bye. Oh ya, bentar. Tetap stay waras dan kamu tuh lebih baik dari apa yang sebenarnya kamu pikirin.